wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bu Ulfa. Kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan materi bentuk aljabar, yaitu tentang operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bentuk aljabar. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like dan subscribe-nya, lalu bunyikan lonceng agar kalian dapat mengetahui penjelasan dari materi-materi yang lain. Terima kasih, selamat menyimak dan semangat belajar anak-anak. Kompetensi dasar pada pertemuan bentuk aljabar kedua ini adalah sebagai berikut dengan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang kedua, memahami perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Yang ketiga, menerapkan operasi hitung pada bentuk aljabar untuk menyelesaikan soal. Masalah kontekstualnya adalah Pak Madhuri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Dempo Timur. Pak Madhuri mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Pasean dan Waru di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Madhuri hanya 17 karung beras saja. Pertanyaannya, misalkan X adalah massa tiap karung beras, nyatakan dalam bentuk aljabar total beras yang dipesan kepada Pak Madhuri. Lalu yang B, sisa beras yang ada di gudang Pak Madhuri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja. Yang C, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Madhuri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waru saja. Kita buat diketahui tanya dijawab ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pasar Paseannya memesan 15 karung beras, pasar Warunya memesan 20 karung beras, sedangkan beras yang tersedia hanya 17 karung beras saja. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, total beras yang dipesan tinggal kita jumlahkan saja pesanan pasar Pasean dan pasar Waru. Pasar Pasean 15 karung beras, pasar Waru 20 karung beras. Jika dinyatakan dalam bentuk aljabar, karung beras ini tadi dimisalkan X ya. Berarti kita tulis 15X. Sedangkan 20 karung beras pesanan pasar Waru kita tulis dengan 20X. Atau sama dengan 20 tambah 15 yaitu 35X atau 35 karung beras. Yang B, sisa beras jika memenuhi pedagang pasar Pasean. Pedagang pasar Pasean ini membutuhkan 15 karung beras dan beras yang ada di gudang adalah 17 karung. Berarti sisanya tinggal kita kurangkan. 17X dikurang dengan 15X sama dengan 2X atau 2 karung beras. Yang ketiga, kekurangan beras untuk memenuhi pasar Waru. Pasar Waru pesanannya 20 karung, sedangkan di gudang hanya 17, berarti masih kurang berapa? Tinggal kita kurangkan 17 yang ada di gudang dikurangi pesanannya yaitu 20. 17X dikurang 20X hasilnya adalah negatif 3X. Nah, tanda negatif ini menyatakan kekurangan, berarti kekurangan berasnya adalah kurang 3 karung beras untuk memenuhi pesanan pasar Waru. Selanjutnya, kita akan membahas tentang operasi bentuk aljabar. Yang pertama yaitu operasi penjumlahannya. Contoh soal. Tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurang 6B. Caranya, kita jabarkan dulu. 7A tambah 4B ditambah 8A dikurang 6B. Ingat, plus kali min hasilnya min. Lalu kita kumpulkan suku-suku sejenis. 7A sejenis dengan 8A karena variabelnya sama-sama A. Lalu 4B kita kumpulkan dengan min 6B karena variabelnya sama-sama B. Seperti ini ya. 7A ditambah 8A lalu 4B ditambah min 6B. Lalu kita operasikan suku-suku sejenisnya, kita hitung. 7A
ditambah 8A adalah 15A, 4B ditambah negatif 6B sama dengan min 2B. Ingat lagi konsep bilangan bulat pada materi sebelumnya. Sehingga jawabannya adalah 15A dikurang 2B plus dikali min, hasilnya min. Lanjut, contoh soal yang kedua. Tentukan penjumlahan 16A dikurang 12B ditambah 4 oleh 5A dikurang 9B ditambah 2C. Caranya, kita jabarkan juga ya, seperti soal sebelumnya. Kita keluarin kurungnya, 16A dikurang 12B ditambah 4, terus ditambah 5A, plus kali min, berarti dikurang 9B, plus kali plus tetap plus ya, ditambah 2C. Jadi tanda kurungnya kita hilangkan. Lalu kita kumpulkan suku-suku sejenis. Yang A sama A, yang B sama B. Lalu 4 sama C ini tidak ada temannya ya, berarti tetap ditulis aja sendiri. Seperti ini, 16A ditambah 5A, min 12B sama min 9B, terus ditambah 2C ditambah 4. Lalu kita operasikan atau kita hitung yang suku-suku sejenis tadi. 16 ditambah 5 sama dengan 21A, min 12 dikurang 9 sama dengan min 21B. Nah, 2C sama 4 ini mereka tidak ada suku sejenisnya ya, berarti tetap ditulis sendiri. 2C tetap ditulis lagi, 4-nya 2 ditulis lagi. Selanjutnya, operasi pengurangan bentuk aljabar. Contoh soal yang kedua, kurangkan 2P min 5 dengan 10P ditambah 11. Alternatifnya, caranya adalah kita jabarkan dulu. Jadi seperti ini ya. 2P dikurang 5 dikurang 10P ditambah 11. Lalu hilangkan tanda kurungnya. 2P dikurang 5, ini tanda negatif, di sini positif, berarti jadi min dikurang 10P, min kali plus juga jadi min dikurang 11. Lalu kita kumpulkan suku-suku yang sejenis, yaitu 2P dikurang 10P, min 5 dikurang 11. Seperti ini. Lalu kita hitung 2P dikurang 10P min 8P, min 5 dikurang 11 min 16P. Kita berlanjut ke konsep perkaliannya bentuk aljabar. Jika X ditambah A dikalikan dengan X ditambah B. Pertama kita kalikan dulu X dengan X. Di sini yang hasilnya adalah X dikali X. Lalu X dikalikan dengan si B. Lalu si A kita kalikan dengan X. Yang terakhir adalah si A kita kalikan dengan B. Ingat kembali materi bilangan berpangkat sebelumnya, ketika X pangkat M dikali dengan X pangkat N, karena bilangan pokoknya sama-sama X, tinggal kita jumlahkan perpangkatannya menjadi X M ditambah N. Jadi ini ya, X pangkat M ditambah N, sama halnya dengan X dikali X pangkat 1 dikali X pangkat 1. Karena sama-sama X, tinggal kita jumlahkan pangkatnya jadi X pangkat 2. Nih, X pangkat 2. Lalu X kali B berarti BX. A kali X berarti AX. A kali B berarti AB. Biasanya penulisan abjad seperti ini mengikuti huruf abjad yang awal ya, maka A sama B harusnya AB dulu. X kuadrat tambah BX tambah AX tambah AB. Di sini ada yang sama variabelnya, sama-sama X. Berarti kita bisa sederhanakan X kuadrat ditambah A ditambah B dengan variabelnya X ditambah AB. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan hasil kali dari 5 dikali X ditambah 10. Caranya, pertama kita kalikan 5 dengan X. Jadi seperti ini, lalu kita kalikan 5 dengan 10. Maka seperti ini ditulisnya.
5 kali X adalah 5X, 5 kali 10 adalah 50. Maka jawabannya 5X ditambah 50. Contoh soal yang kedua, tentukan hasil kali dari X ditambah 10 dikalikan dengan X ditambah 3. Ingat cara yang tadi. Pertama adalah X dikalikan dengan X, maka hasilnya ini. Lalu X kita kalikan dengan 3, yang belakang jadinya X kali 3. Lalu 10-nya kita kalikan dengan X, maka ditulis seperti ini. Yang terakhir 10-nya kita kalikan dengan 3, maka ditulisnya seperti ini. Lalu kita hitung X kali X, X pangkat 1 dikali X pangkat 1, maka pangkatnya kita jumlahin 1 tambah 1 jadi pangkat 2, yaitu X kuadrat. X kali 3, 3X, 10 kali X menjadi 10X, dan 10 kali 3 hasilnya adalah 30. Karena ada variabel yang sama, yaitu X sama X, nanti kita jumlahkan ya. Jadi X kuadratnya tetap turun, kita tulis lagi. 3 tambah 10 maka 13, 13X. Terus 30-nya kita tulis lagi. Jadi X kuadrat ditambah 13X ditambah 30. Ini hasil dari perkalian X tambah 10 dikali X ditambah 3. Contoh soal yang ketiga. Sederhanakan hasil kali bentuk aljabar dari 3X dikurang 2 dikalikan dengan 2X dikurang 4. Caranya sama seperti cara-cara yang sebelumnya. Kita kalikan dulu 3X dengan 2X. Kita tulis di sini. Lalu 3X-nya dikalikan dengan yang belakang, yaitu dikalikan min 4 atau negatif 4. Lalu min 2-nya kita kalikan dengan 2X. Nih hasilnya di sini. Yang terakhir yang belakang dikalikan dengan yang belakang. Min 2 dikali min 4. Maka ditulisnya seperti ini. 3X kali 2X. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. X pangkat 1 dikali X pangkat 1, maka hasilnya X pangkat 2. 3X kali min 4, min 12X. Min 2 kali 2 adalah min 4X. Min 2 kali min 4 adalah positif 8. Karena ada variabel yang sama, sama-sama X, nanti kita hitung. Jadi 6X kuadratnya turun. Min 12 dikurang 4 adalah negatif 16X. 8-nya turun. Jadi hasilnya 6X kuadrat dikurang 16X ditambah 8. Contoh soal operasi pembagian bentuk aljabar. Sederhanakan pembagian bentuk aljabar berikut. 18A kuadrat dibagi dengan 6A. Kita ingat kembali konsep pembagian bilangan berpangkat. Ketika bilangan pokoknya sama, yaitu X pangkat M dibagi dengan X pangkat N sama-sama X, maka perpangkatannya tinggal kita kurangkan menjadi X pangkat M dikurang N. Jadi kalau perkalian itu pangkatnya ditambah, maka pembagian pangkatnya dikurang. Untuk menjawab contoh soal nomor 1 ini, tinggal kita jabarkan dulu ya. 18A kuadrat dibagi dengan 6A. Kita tulis seperti ini. Nah, sama-sama A bilangan pokoknya. Nanti kita jabarkan seperti ini. Yang angka kita bagi dengan angka, berarti 18-nya dibagi dengan 6, lalu A kuadratnya dibagi dengan A. 18 bagi 6 hasilnya 3. A kuadrat dibagi A hasilnya adalah A. 2 dikurang 1. Ingat, pangkat 2 dikurang pangkat 1 hasilnya adalah 1. Jadi hasilnya adalah 3A. Kita lanjut contoh soal yang kedua dari operasi pembagian bentuk aljabar, yaitu sederhanakan pembagian bentuk aljabar berikut, yaitu 48X pangkat 5, Y pangkat 4, Z pangkat 1,
dibagi dengan 12x pangkat 3 Y pangkat 1. Alternatif penyelesaiannya, jangan lupa ingat kembali konsep pembagian bilangan berpangkat. Jika bilangan pokoknya sama, tinggal pangkatnya kita kurangkan. Kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini. 48x pangkat 5 Y pangkat 4 Z pangkat 1 dibagi dengan 12x pangkat 3 Y pangkat 1. Jika pangkat 1 biasanya tidak perlu ditulis angka satunya. Lalu kita jabarkan, yang angka dibagi dengan angka, 48 dibagi 12, yang bilangan pokoknya sama-sama X pangkat 5 dibagi dengan X pangkat 3, lalu yang Y pangkat 4 dibagi dengan Y pangkat 1, dan Z, karena Z tidak ada temannya di bawah, maka Z hanya dibagi dengan 1. 48 dibagi 12 hasilnya 4, X pangkat 5 dibagi X pangkat 3. Karena sama-sama X, tinggal kita kurangkan pangkatnya. 5 dikurang 3, maka hasilnya pangkat 2. Yang Y pangkat 4 dibagi dengan Y pangkat 1 juga sama. 4 dikurang dengan 1 menjadi 3, sehingga Y pangkat 3. Z dibagi 1 tetap Z, sehingga hasilnya adalah 4x kuadrat Y pangkat 3 Z pangkat 1. Ingat konsep ini lagi ya. Pembagian bilangan berpangkat, maka pangkatnya tinggal kita kurangkan. Contoh soal yang ketiga. Sederhanakan pembagian bentuk aljabar berikut. 4x kuadrat ditambah 6x dibagi dengan 2x. Alternatif penyelesaiannya, kita tulis lagi seperti ini. Ya, 4x kuadrat ditambah 6x per 2x. Kita jabarkan masing-masing. Kalau seperti ini artinya 4x kuadratnya juga dibagi dengan 2x. Lalu 6x-nya juga dibagi terhadap 2x. Maka kita pisah seperti ini ya. Masing-masing sama-sama dibagi dengan 2x. Lalu tinggal kita hitung pakai konsep ini. Sama-sama x, kita kurangkan pangkatnya dari 2 pangkat 2 menjadi 2 kurang 1 menjadi pangkat 1. Ya. 4 per 2 X kuadrat per X ditambah 6 per 2 X dibagi X. 4 bagi 2 itu hasilnya 2. X pangkat 2 dibagi X pangkat 1, X pangkat 1. Karena 2 dikurang 1 hasilnya 1. Lalu 6 bagi 2 hasilnya 3, X dibagi X hasilnya 1. 5 bagi 5 1, 7 bagi 7 1, X bagi X juga hasilnya adalah 1. Atau sama aja X pangkat 1 dikurang 1, hasilnya X pangkat 0. Nah, ingat kembali X pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Sampai sini kita lanjutkan. 2x, kita tulis 2x, 3 kali 1 sama dengan 3. Maka hasil pembagian 4x kuadrat ditambah 6x dibagi 2x adalah 2x ditambah 3. Ya, ini dijabarkan dulu masing-masing, lalu dijabarkan kembali yang angka dibagi angka, yang ada variabelnya dibagi dengan variabelnya, lalu dihitung, lalu disederhanakan. Demikian penjelasan tentang materi bentuk aljabar pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton kelanjutan video selanjutnya ya. Terima kasih.